Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Dalam pembongkaran pagar laut kali ini, tak terlihat perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Padahal sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikananlah yang menyegel pagar laut pada Kamis pekan lalu. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menyayangkan KKP tidak terlibat dalam pembongkaran kali ini. Kita tahulah siapa Sakti Wahyu Trenggono. Ini kan bagian dari inventarisnya Joko Widodo. Bagian dari 17 bekas menterinya Joko Widodo. Dan ketika Presiden Prabowo memerintahkan untuk membongkar dan memerintahkan ratusan orang prajurit untuk membongkar pagar di tengah laut inilah yang membuat banyak orang-orang pro Jokowi kemudian jadi kayak kelojotan. Mereka coba memberikan pembelaan, Pak Prabowo jangan kemakan hoax. Ini tuh punya masyarakat, bukan pengusaha. Ini tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustami Narda, sahabat BN, sebanyak 600 orang prajurit TNI Angkatan Laut dari 3 pasukan, pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan pasukan Dinas Penyelamatan Bawah Air hari Sabtu kemarin telah melakukan pembongkaran pagar laut yang terbentang di pesisir pantai utara Tangerang, Banten bersama-sama dengan para nelayan. Yang terasa aneh dalam hal ini, TNI Angkatan Laut mengatakan mereka membongkar pagar ini atas perintah langsung dari Presiden Prabowo melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Namun di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Wahyu Sakti Trenggono maupun jajarannya dari kementerian sampai ke Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang tidak ada satu orang pun menampakkan dirinya di lapangan ketika berlangsung pembongkaran pagar laut yang masih misterius itu kemarin hari Sabtu. Dan bahkan anehnya lagi, menurut informasi yang kita dapatkan dari media, Menteri KKP Trenggono malah kesal kepada TNI Angkatan Laut atas pembongkaran pagar laut yang dilakukannya ini. Sahabat BN, kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh pihak TNI Angkatan Laut bahwa dia melaksanakan ini atas perintah langsung dari Presiden melalui Kepala Staf Angkatan Laut, tentu berarti Menteri Trenggono bukan kesal kepada TNI Angkatan Laut, tetapi kesal kepada Presiden Prabowo yang memerintahkan TNI Angkatan Laut membongkar pagar laut ini. Kalau begitu, sungguh belum terbiasa kita ini mendengar seorang menteri bertolak belakang keinginannya dengan apa yang diperintahkan oleh presidennya. Sebab menteri itu adalah pembantu presiden yang harus taat kepada perintah presiden selagi dia mau menjadi menteri. Kita akan bongkar pada kesempatan ini tentang siapa Trenggono ini sebenarnya dan bagaimana sekarang ini posisi Trenggono dan posisi presiden di dalam kasus pagar bawah laut ini. Dan menariknya lagi sahabat BN, selama ini kita melihat Wakil Presiden Gibran senang sekali belusukan ke tengah-tengah masyarakat. Tetapi untuk belusukan ke kawasan pagar laut ini belum ada kita mendengar. Kita akan bongkar secara kritis berbagai hal yang mungkin tersembunyi selama ini pada kesempatan ini.
Beginilah penampakan pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, tepatnya di kawasan Tanjung Pasir yang dilakukan TNI Angkatan Laut bersama warga. Ada 600 prajurit TNI Angkatan Laut sudah dikerahkan. Beberapa prajurit TNI dan nelayan tampak turun ke laut untuk mengaitkan tali pada masing-masing bambu. Kemudian mereka yang berada di atas kapal menarik tali hingga bambu yang tertancap di dasar laut roboh. Pagar yang dibongkar pada Sabtu 18 Januari sepanjang 2 km dari total 30,16 km. TNI Angkatan Laut menyatakan siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut ini. Komandan Pangkalan Utama AL Jakarta, Brigjen Hari Indarto mengatakan, pembongkaran pagar laut justru akan lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Hari pun menegaskan bahwa kegiatan pembongkaran yang dilakukan bersama nelayan adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui. Daripada yang ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut ya, untuk membuka akses terutamanya ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau Kiara Susan Herawati mengapresiasi pencabutan. Namun ia mengingatkan bahwa yang tak kalah penting adalah mengusut siapa yang membangun pagar laut. Ya, tentu ini kita apresiasi ya, kalau kemudian hari ini sudah mulai ada pembongkaran. Namun, Kiara kembali mengingatkan, masih ada PR besar sebenarnya. Kalau kita melihat sampai detik ini kan belum terbuka juga ya siapa yang melakukan ataupun membangun pagar sepanjang 30 km tersebut. Artinya baru tahap pembongkaran, tapi belum kepada menunjuk orang gitu ya, siapa yang harus bertanggung jawab. Dalam pembongkaran pagar laut kali ini, tak terlihat perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Padahal sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikananlah yang menyegel pagar laut pada Kamis pekan lalu. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menyayangkan KKP tidak terlibat dalam pembongkaran kali ini. Kita menunggu ada apa sebenarnya, KKP belum bisa hadir di hari pertama ini. Tapi kami masih berbaik sangka lah, mungkin esok hari ketika pembongkaran ini terus berlanjut, KKP mau ya menunjukkan diri mereka gitu ya, kemudian juga mendukung aktivitas ini gitu, karena memang ini menunjukkan sebenarnya kalau memang KKP concern banget soal urusan laut, seharusnya mereka turun. Mengusut siapa yang bertanggung jawab dalam pembuatan pagar laut memang diperlukan, sebab ini bukan hanya soal pagar laut saja yang nyata-nyata sudah merugikan para nelayan, tetapi juga ada masalah yang lebih serius. Dari temuan Ombudsman RI, masalahnya bukan hanya pemagaran laut, tapi juga ada pengurukan area hingga ratusan hektar. Pada tanggal 5 Desember, pada akhirnya saya memutuskan untuk melakukan observasi. Dan hasil dari observasi itu, Ombudsman melihat ada dua persoalan, yaitu ada persoalan pemagaran laut, dan yang kedua adalah pengurugan di areal sekitar 382 hektar tambak yang perairan tambaknya itu secara sepihak diuruk oleh kelompok masyarakat tertentu, dan itu mengakibatkan tambak-tambak sisanya yang masih beroperasi tidak bisa berbudidaya. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Dani Setiawan menemukan fakta bahwa ternyata di area pemagaran laut Tangerang sudah diterbitkan sertifikat hak. Kalau yang kita dengarkan ada pihak-pihak yang mengklaim ya memiliki alas hak ya di daerah itu ya, yang sertifikatnya bahkan sudah diterbitkan gitu. Nah, ini kan sesuatu yang saya kira aneh gitu ya, bagaimana mungkin ya sertifikat atas kepemilikan lahan yang ada di wilayah itu juga mencakup wilayah laut yang sebenarnya tidak boleh gitu ya, ada alas hak dalam kepemilikan atau pemanfaatan ruang laut. Itu saya kira sudah ditegaskan di dalam
amar putusan Mahkamah Konstitusi ketika kami membawa Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ya di tahun 2011. Karena itu, kasus pagar laut bukan hanya dilakukan pencabutan tapi juga harus diusut tuntas siapa yang membangun. Tentu saja kita tidak boleh melupakan ya atau mengusut siapa yang melakukan pemagaran laut ini. Jadi pencabutan satu hal ya, yang kedua saya kira juga perlu diusut siapa pihak-pihak yang melakukan pemagaran yang notabene sebenarnya melanggar peraturan. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menilai tidak sulit untuk mengusut siapa yang membangun pagar laut ini karena sudah ada pengakuan dari pekerja yang memasangnya. Karena sebenarnya sudah tersebut beberapa nama, gitu. Orang-orang yang kemudian bahasanya adalah memandori, gitu ya, mengajak kawan-kawan untuk melakukan pembangunan pagar ini, gitu. Artinya kan dari situ sebenarnya ditelusuri bagaimana mereka menerima perintah, siapa saja yang memerintahkan, kemudian juga nanti ini akan berujung tuh kepada siapa sebenarnya di balik pagar ini, gitu. Cuman masalahnya adalah mau nggak proses ini juga transparan, gitu. Artinya terbuka untuk publik, bagaimana kita juga bisa mengawasi proses ini, gitu. Itu yang kemudian penting. Tapi saya yakin ini tidak sedemikian sulit sebenarnya. Kasus pagar laut ini memang harus diusut tuntas. Jangan sampai pencabutan kali ini hanya untuk meredam suara masyarakat, lalu hilang begitu saja. Marwah negara dipertaruhkan dalam kasus ini. Sahabat BN, siapa sebenarnya pemilik pagar laut ini? Siapa yang membiayai atau yang mendanai pembuatan pagar laut ini? Ini yang perlu ditemukan secepatnya. Dan kita yakin untuk menemukan pemilik pagar laut ini tidak akan sesulit menemukan Harun Masiku yang sekarang masih jadi buronan setelah hampir 5 tahun dia menghilang. Tidak akan sesulit mencari Harun Masiku, mencari pemilik pagar laut ini. Sekarang ini sahabat BN, LBH Muhammadiyah bidang riset dan advokasi yang dipimpin ketuanya Gufroni telah turun ke lapangan melakukan investigasi. Setidaknya ada 9 sosok sekarang yang telah dilaporkan oleh LBH Muhammadiyah ini ke Bareskrim Polri. Kurang lebih ada 9 nama mungkin ya. Nanti kita lihat jumlahnya. Pertama adalah ya berdasarkan video yang tersebar itu ada nama misalnya Ali Hanafi Wijaya. Ali Hanafi Wijaya di Tangerang itu sangat familiar, sangat dikenal. Ya bukan soal pemagaran laut tapi juga soal pembebasan lahan yang sangat intimidatif ya dengan dihargai dengan harga yang sangat murah, hampir 50.000 per meter. Jadi Ali Hanafi Wijaya ini kami dengar adalah tangan kanannya Aguan. Ya, sehingga nanti penyidik coba bisa telusuri ini. Kemudian yang berikutnya adalah Engcun alias Gojali. Ya, dia bagian dari kelompoknya Ali Hanafi. Itu sangat apa ya, mungkin punya pengaruh ya untuk pembebasan lahan. Beberapa gugatan kriminalisasi ya tentu melalui Gojali. Kemudian ada Mandur Mehmet pelaksana di lapangan untuk menyediakan tenaga pekerja bambu dan pembelian. Jadi ini satu tim sebenarnya. Mandur Mehmet yang di lapangan, kemudian difasilitasi oleh Engcun alias Gojali, kemudian soal pendanaan dan seterusnya oleh Ali Hanafi. Tinggal dikonfirmasi, mudah-mudahan itu benar adanya. Kemudian yang berikutnya adalah, yang keempat adalah Arsin, Kepala Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji ya, Kabupaten Tangerang, yang di dalam sosial media kita melihat ada tayangan di mana dia sedang menyuruh atau mengatur pekerja yang menyiapkan bambu-bambu itu. Saya kira Arsin perlu diminta keterangan untuk menjelaskan apakah benar video yang beredar itu. Kemudian ada Sandi Marta Praja, yang dia mengatakan bahwa pemagaran bambu ini adalah swadaya masyarakat, kemudian dalam rangka mencegah abrasi. Tapi kami yakin Sandi bukan pelaku utama. Dia hanyalah orang yang disuruh.
yang dijadikan semacam tameng atau pasang badan untuk menutupi pelaku yang sesungguhnya. Tapi paling tidak keterangan Sandi sangat diperlukan untuk mengungkap siapa yang menyuruh, yang meminta kamu untuk menyampaikan ke media soal bahwa pagar bambu ini adalah swadaya masyarakat. Dan tentu ini butuh dana miliaran rupiah. Saya kira sangat tidak masuk, makanya perlu dipanggil. Kemudian ada video di awal-awal, itu ada pekerja bambu-bambu ya sedang mengumpulkan itu di daerah Kronjo. Jadi ada orang yang menanyakan ini dari mana, untuk apa? Dia langsung tanya, ini dari Agung Sedayu ya? Dia menjawab ya. Jadi terkonfirmasi bahwa pagar bambu ini tidak misterius, tapi jelas ada pekerjanya, ada yang membiayai. Makanya jadi PT Agung Sedayu sebagai badan hukum saya kira perlu dimintai keterangan oleh Barreskrim Polri. Termasuk terakhir adalah Tarsin yang kalau tidak salah dia juga mengaku sebagai nelayan, ya. Dia sama satu geng dengan Sandi. Dia menjelaskan bahwa pagar bambu ini dalam rangka untuk budidaya kerang. Jadi nanti kita cek Tarsin apa benar keterangannya demikian. Sahabat BN, kendati pun ada juga yang mengatakan tidak terganggu mereka nelayan oleh pagar laut ini. Namun yang mengatakan terganggu sungguh boleh dikatakan sangat banyak dan mungkin mayoritas. Dan setelah ditelisik, ternyata yang mengatakan tidak terganggu oleh pagar laut itu mereka melaut adalah staf dari kepala desa. Tetapi yang ingin kita katakan sekarang ini, sesungguhnya dengan telah mulainya dibongkar hari Sabtu kemarin oleh TNI Angkatan Laut pagar laut ini, apa pendapat atau tanggapan dari yang benar-benar nelayan di sana? Selamat siang Bapak-Bapak. Pak, Bene dari Kompas TV izin bertanya terkait dengan kemarin kan ini TNI Angkatan Laut bergerak untuk membongkar pagar laut begitu. Iya. Sepanjang infonya ini 2,2 km yang sudah dibongkar. Nah Pak, saya mau tanya-tanya sedikit, ini dari nelayan di Tanjung Pasir berarti ini ya? Nelayan Tanjung Pasir sendiri sudah merasakan dampak dari pembongkaran tersebut. Apakah akses untuk ke laut lebih lancar atau seperti apa, Pak? Ya, secara tidak langsung memang kita sudah mendapatkan kelancaran ya dalam berlayar ya. Walaupun semuanya belum selesai. Karena ini perlu bertahap. Jadi kebetulan di sini kendalanya ombak. Ombak. Ya. Iya. Walaupun belum selesai, kami sudah merasakan dampaknya ya. Karena sudah lebih mudah lagi untuk melewati jalur yang dilewati nelayan. Kayak gitu. Tapi Pak, boleh diceritakan sedikit, memangnya ketika pagar laut ini masih ada begitu ya, kemarin ini yang sebelum dibongkar ini masih ada, memangnya para nelayan ini kesusahannya apa Pak dalam melaut? Ya kesusahannya itu, terutama nelayan-nelayan kecil yang memang cari ikannya dekat bibir pantai. Nah, yang kedua, kami pun terdampak karena begini, kita kapal-kapal yang lebih besar daripada yang kecil itu perlu yang namanya umpan rebon di saat kami melaut. Sedangkan mereka tidak bisa cari umpan rebon. Nah, karena terhalang dengan pagar bambu tadi, ya otomatis kan dampaknya ke kami juga. Kami pun tidak bisa melaut karena tidak mendapatkan umpan rebon itu tadi. Berarti dampaknya ini saling berkesinambungan ya begitu ya Pak ya? Saling kesinambungan antara yang kecil dan yang besar. Memang kita saling membantu. Mereka yang cari umpan rebonnya, kami yang beli. Kayak gitu. Tapi Pak, berarti sejauh ini saya mau menekankan ini meskipun TNI AL sudah membongkar setidaknya 2 km gitu untuk akses, memang sedikit dampak begitu sudah dirasakan karena ini terkait dengan kelancaran para nelayan juga melaut begitu. Tapi memang di sini masih ada sedikit pagar-pagar laut yang ke arah barat terutama begitu ya Pak? Iya. Iya, masih ada yang ke barat, ini memang masih mengganggu. Tapi ya mudah-mudahan dari mulai kemarin hari Sabtu sampai seterusnya, ya terutama anggota TNI, kami sebagai nelayan sangat bersyukur sekali ya, karena sudah membantu rakyat kecil khususnya nelayan yang terdampak pagar bambu ini. Dan kami pun kalau memang mereka masih bekerja, kami tetap terus membantu dan mencoba mencabut bambu itu.
demi kelancaran pekerjaan mereka dan kita juga semua untuk ya keselamatan kami juga itu kan pagar bambu itu agar tidak menabrak kapal-kapal kami nanti itu. Pak, berarti jika nanti ke depannya ada pihak dari TNI Angkatan Laut ataupun dari KKP dalam hal ini melakukan pembongkaran, ini para nelayan di Tanjung Pasir siap untuk mendukung secara sukarela terkait pembongkaran pagar laut ini juga? Nah, sangat siap sekali. Dari mulai tenaga, nah, terutama minyak solar pun yang kita perlukan tidak usah diberi bantuan, kami sukarela untuk membongkar pagar-pagar bambu tersebut. Sahabat BN, setelah kita coba menelusuri berbagai sisi dari persoalan pagar laut ini, sampailah kita kepada beberapa pertanyaan yang sudah kita singgung di awal pertemuan kita tadi. Antara lain, kenapa bisa berbeda pandangan antara menterinya Prabowo Trenggono dengan Prabowo sebagai presiden kepala negara yang mengangkat menterinya ini dengan hak prerogatifnya. Di satu sisi, Prabowo memerintahkan kepada TNI Angkatan Laut agar dibongkar pagar laut ini. Namun di sisi lain, Menteri KKP Trenggono kesal kepada Angkatan Laut ketika dia ketahui waktu dia di Bali, TNI Angkatan Laut membongkar pagar ini. Alasan dari Trenggono kesal kepada Angkatan Laut karena dia minta tunda dibongkar pagar ini sebab pihaknya sekarang sedang melakukan penyidikan untuk mengetahui siapa pemilik pagar ini. Yang jadi pertanyaan dari publik sekarang, apakah alasan Trenggono ini benar-benar ini? Apakah benar Trenggono atau KKP tidak tahu sama sekali sekarang ini siapa pemilik pagar ini? Padahal kantor KKP yang di Banten itu dekat laut. Masa tidak tahu dia selama ini telah berbulan-bulan pelaksanaan pemagaran ini? Tentu sangat sulit diterima oleh akal publik kalau benar-benar tidak tahu pihak KKP tentang siapa pemilik pagar ini. Satu hal lagi, apakah tidak ada koordinasi Trenggono dengan Prabowo sehingga bisa dia berbeda pendapat dalam hal pembongkaran ini? Disinilah sekarang ini munculnya berbagai spekulasi di tengah-tengah publik. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa Trenggono ini adalah orangnya Jokowi. Dan Jokowi sangat dekat dengan petinggi PIK 2. PIK 2 itu sudah kita tahu letaknya di pantai Jakarta sampai ke Banten. Dan selama kasus pagar laut ini viral, pembicaraan publik tentang kaitan pagar laut dengan PIK 2 termasuk dengan reklamasi yang dulu telah dihentikan oleh Anies Baswedan di Jakarta ketika dia menjadi gubernur karena banyak penolakan tentang reklamasi ini, serta pembicaraan tentang kedekatan mantan Presiden Joko Widodo dengan aguan petinggi PIK 2 yang dikenal dengan bosnya Agung Sedayo Group menjadi buah bibir di tengah-tengah publik dari hari ke hari. Tentang apa yang kita bicarakan ini, mari kita saksikan tayangan berikut. Presiden Joko Widodo menyebut nama sejumlah taipan, salah satunya Sugianto Kusuma atau Aguan, ketika melakukan groundbreaking Hotel Nusantara di IKN pada Kamis 21 September 2023. Jokowi bahkan berterima kasih kepada Aguan dan kawan-kawan yang telah berinvestasi untuk pembangunan IKN.
Aguan diketahui merupakan pendiri Agung Sedayu Group. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aguan dan kawan-kawan. Aguan, Taipan pemilik Agung Sedayu Group, mengungkapkan bahwa investasi besar-besaran di IKN bukan hanya soal potensi ekonomi, tetapi juga untuk menyelamatkan wajah Presiden. Pernyataan ini mengungkap sisi menarik dalam hubungan antara kekuasaan dan oligarki. Ketika Jokowi masih berkuasa, tidak mungkin kritik seperti ini muncul. Dan ketika Presiden Prabowo memerintahkan untuk membongkar dan memerintahkan ratusan orang prajurit untuk membongkar pagar di tengah laut inilah yang membuat banyak orang-orang pro Jokowi kemudian jadi kayak kelojotan. Mereka coba memberikan pembelaan, Pak Prabowo jangan kemakan hoax, ini tuh punya masyarakat bukan pengusaha ini tuh. Kita tahulah siapa Sakti Wahyu Trenggono. Ini kan bagian dari inventarisnya Joko Widodo. Bagian dari 17 bekas menterinya Joko Widodo. Sahabat BN, dengan ini setidaknya kita dapat menarik kesimpulan sementara bahwa wajar Menteri KKP Trenggono ini berbeda pandangan dengan Prabowo dalam persoalan membongkar pagar laut ini. Bisa jadi Menteri Trenggono berpedoman kepada Jokowi dan Aguan yang bisa jadi tidak menginginkan pagar ini dibongkar. Sedangkan TNI Angkatan Laut tegak lurus loyal kepada Presiden Prabowo yang memerintahkan membongkar pagar ini. Yang memberi pertanda bahwa Jokowi dan Aguan tidak menginginkan pagar ini dibongkar. Selama ini kita tahu Wakil Presiden Gibran kalau ada hal-hal yang viral di tengah-tengah masyarakat, dia akan datang belusukan, membawa susu dan buku, membagi-bagikannya kepada anak-anak di sana. Yang penting baginya dia tidak berpidato. Tetapi khusus untuk warga yang terdampak oleh pemagaran laut ini, dia tidak datang ke sana. Dengan ini rakyat tentu berharap kepada Prabowo agar dia tetap punya komitmen, lebih mementingkan hubungannya dengan rakyat daripada hubungannya dengan Jokowi. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.